Selamat malam guys, saat ini saya berada di studio Mendut di Kecamatan Mungkit. Di hadapan saya ada Pak Tanto. Dia pernah menjadi Presiden 5 Gunung, mantan presiden beliaunya ini. Saya mau bincang-bincang sekelumit, mungkin 2 kelumit ya. Pak Tanto, Merapi ini kan lagi aktif gitu ya, level 3 siaga, luncuran lava pijarnya terus-terusan, gugurannya, gempa-gempa dalam juga. Ini menurut Pak Tanto, hal itu membahayakan warga setempat enggak sih? Sudah jadi ancaman belum sih? Selamat sama tidak selamat itu kan berdampingan dengan hidupnya kita toh. Kemarin 2 tahun ada virus, ya kita harus belajar virus supaya relatif selamat gitu kan. Ya. Tanpa virus ya ada bencana sosial, kalau terjadi krisis politik Ya. itu yang terkait dengan tadi virus, terkait dengan masalah sosial, hubungan antar manusia dengan alam sama saja kan. Ya. Tidak hanya Merapi kan, Ya. Kelut juga begitu, Krakatau juga lagi. Krakatau Anak udah Krakatau. lama, udah sebelum ada Nabi ya sudah. Gunung Vesuvius itu 70 tahun setelah Yesus, jadi ada beberapa. Kemudian Tambora sampai membuat Eropa gelap ya toh. Saya kira banyak, bukan hanya itu kan, karena alam itu terdiri dari gunung, ada sungai, ada hutan ya. Itu yang kelihatan ya, tumbuh-tumbuhan, yang di bawah tanah, akibatnya bisa gempa, ada tanah longsor, ada gas beracun ya. Artinya itu juga sejarah panjang ya. sejarah manusia kan? Ya. Dan tidak terjadi hanya di Merapi, Jogja, Magelang, Klaten, Boyolali ya. Dunia, Di ya. banyak tempat di dunia yang ini terlalu dingin, kutub utara biasanya 3 bulan, ternyata jadi 6 bulan. Nah itu juga pokoknya cerita tentang sungai yang banjir, gempa, Tsunami, zat beracun, laut yang naik ke daratan, tsunami. Saya kira itu ya itu namanya alam juga gitu. Bukan sekedar alam yang memberi barokah, memberi kesejahteraan paru-paru, perut, ya. obat dan sebagainya. Jadi intinya ya Merapi sedang bergolak itu kan, itu hidupnya Merapi memang begitu. Ada yang sekian puluh tahun sedang istirahat, ada yang 100 tahun istirahat, ada yang 300 tahun istirahat. Kalau Merapi terkenal salah satu gunung yang disebut paling aktif, misalnya dulu ada 6 tahun sekali, ada yang bilang 5 tahun sekali, atau selang-selingnya ada yang 10 tahun sekali gitu kan. Jadi sementara ini yang saya orang yang sering dulan ke Merapi, orang yang punya banyak kawan di Merapi dalam hal ini kesenian dan kebudayaan, orang yang sering banyak kegiatan di Merapi, punya lingkaran komunitas banyak, sudah 30 tahun lebih yang lalu. Saya juga terlibat misalnya letusan 26 Oktober
2010, kemudian 5 November, kemudian 2010, kemudian 9 Desember banjir lahar di ada Babelan, ada Kali Putih, ada Kali Lamat, yang terbesar kan kalau 13 tahun lalu adalah Kali Putih gitu kan. Tapi sekian puluh tahun lalu saya pernah melihat jembatan Kerasak diterjang. Kalau yang 2010 jembatan Babelan dan jembatan Telatar sana rontok misalnya begitu. Ya itu laharnya biasa, letusannya biasa, gempanya biasa, ya. Tapi bahwa jadi bencana jembatan lalu lintas ya karena jembatan yang bikin kita. Jadi dialektikanya adalah bencana dan manusia. Kalau nggak ada manusia kan mau meletus setiap hari ya nggak disebut bencana kan. Kalau yang mati gangrangan, luwak, macan, itu macan kan tidak bilang nggak punya lembaga yang memberi peringatan dini, waspada, siaga, awas kan. Tapi karena ini manusia yang punya kesadaran keselamatan, punya kesadaran keamanan, ketertiban dan sebagainya, barulah kita menyebut bencana. Dan bencana tentu karena ini menyangkut manusia, juga tergantung sejauh mana kebudayaan masyarakat manusia itu, sejauh mana ilmu pengetahuan masyarakat manusia itu, sejauh mana pelatihan masyarakat manusia tersebut. Jadi yang terlatih mungkin relatif korbannya lebih sedikit, setidaknya siap gitu, setidaknya tidak terlalu parah misalnya. Atau malah selamat dengan baik gitu misalnya gitu. Jadi tidak ada gempa, tidak ada letusan, tidak ada virus. Kalau manusianya secara kultural, secara peradaban, secara ilmu pengetahuan, atau secara filosofi itu nilai-nilainya tidak tinggi, ya mungkin bencananya adalah antar manusia, perang antar manusia, konflik horizontal misalnya. Ya itu istilahnya apa kalau dia konflik horizontal. Tapi konflik itu terkait dengan manusia dan manusia, gitu loh. Bukan alam. Kalau alam kan lebih adil, ya semuanya peduli, kamu PDI, kamu orang baik sama orang jelek aja terdampak semua ya. Iya. Kadang-kadang orang baiknya tidak berpengetahuan malah jadi korban. Yang satu bandit tapi punya pengalaman, punya ilmu, niteni gejala-gejala atau fenomena malah selamat. Dia malah selamat. Dia nggak selamatnya kalau kepegang polisi misalnya. Ya itu juga demikian. Kalau pendidikan jelek, lembaga hukum jelek, perpolitikan jelek, pejabat jelek, pasti kena imbas dari erupsi, banjir, kebakaran hutan, kan gitu. Karena dialektikanya gitu. Kalau kamu nggak baik pada alam, terus kamu mengeksploitasi hutan, ya harus siap bahwa nanti akan terjadi bencana. Sebenarnya itu intinya juga dinamika alam punya sendiri,
tapi dinamika manusia sebetulnya itu saling interaktif ya. Iya ya. Jadi bencana bukan bencana saya sebutnya, erupsi dulu. Iya. Jangan bencana dulu. Ya, oke. Erupsi dulu, banjir, pasir dingin, terus typhoon, tornado, ya. Itu dinamika alam ya. Terus jadi korban, kamu siap nggak? Korban nggak? Kamu curang nggak? Ya. Kamu punya moral sosial nggak? Punya ilmu pengetahuan alam nggak? Kira-kira itu. Kalau moralnya jelek, ya efeknya erupsi sebagai letusan kan. Disiplin kerjanya manusia kan kurang baik, CCTV-nya kurang baik, web kameranya tidak dikontrol dengan baik, gitu. Nah, korbannya jadi banyak. Nah, itu jadi bukan Merapi itu ngerti politik, letusan itu ngerti politik, enggak. Tapi letusan itu akan berakibat pada orang-orang yang tadi manipulatif, tadi yang tidak disiplin, bahkan justru lebih parah lagi, setiap bencana dijadikan objek cari untung. Itu pasti korbannya lebih banyak karena dia justru sedang memanfaatkan erupsi itu. Dia pasti kewaspadaannya terhadap nyawa, terhadap kepeduliannya pada nasib orang lain kurang. Dia malah justru sibuk cari untung sendiri. Iya. Nah, misalnya gitu. Itu konsentrasinya malah justru mencari. Ya, itu jadi bencana betul. Ya. Nah, sekarang kira-kira dalam kondisi Merapi yang level 3 siaga yang terus-terusan mengeluarkan awan panas dari guguran aktif itu, apa pesan dan himbauan Pak Tanto untuk warga masyarakat di KRB kawasan Rawasan? Oh itu ya, oke. Dari dulu ya 13 tahun lalu ya sama itu. Ya sejauh mana kita belajar pada itu? Sejauh mana Pancasila diaplikasikan dalam bencana? Sejauh mana perpolitikan tidak kotor? Kotor misalnya ada bencana kok rame-rame pakai jaket partai, bukan nolong orang malah kampanye, meskipun seolah-olah menolong, tapi yang menolong masyarakat adalah dalam rangka meraih suara. Itu pasti tindakan nolongnya mesti berkualitas rendah. Nanti kalau terjadi sesuatu pasti nggak siap, dia kesana nolong untuk pamer jaket, artinya kesana tanpa ilmu evakuasi, kesana tanpa memberikan solusi, misalnya pengungsian, tidak memberi solusi tentang ketentraman psikologi sosialnya, tidak memberikan data-data ilmu pengetahuan alamnya. Nah, ya kayak gitu korbannya banyak. Dia ke sana memang mau pamer. Pelatihan mitigasi juga kurang kayaknya. Apa saja. Iya. Kalau saya nggak mengatakan sekarang itu soal mitigasi, kalau itu berakibat jelek, nah kita nanti studi. Jangan Merapi diukur oleh kita sendiri. Jangan tsunami Aceh dinilai oleh kita sendiri. Kita bandingkan tsunami di Pasifik, tsunami di Atlantis atau di tempat lain. Di tempat lain dengan standar kesiapan masyarakat begini, sekian prefektur kok korbannya misalnya 25.000. Tapi di lebih kecil lagi di negeri dunia berkembang yang tidak siap, hanya satu provinsi yang hanya 2 kota misalnya, korbannya bisa 10 kali lipat, misalnya 200.000 lebih gitu. Ini kan berarti korban 24.000, 25.000 beda dengan 26.000, itu
satu, dua-duanya bencana alam, tapi dua-duanya juga bisa bencana manusia kalau kualitasnya masyarakatnya nggak siap tadi, teledor, berarti bisa bencana ilmu pengetahuan, sains ya. Bencana ilmu geologinya kurang baik. Jadi intinya semuanya saja harus belajar lebih baik lagi, belajar tentang bagaimana harus disiplin, harus waspada, bla 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 gitu ya. Mau nggak ada letusan ya, kena virus, mau supaya apa, hasil pertaniannya baik, supaya apa kan keamanan, supaya itu kan belajar terus. Iya. Dan belajar itu tidak ada hentinya ya. Misalnya knalpotnya terlalu keras kan kita jadi nggak mendengar getaran alam toh. Iya. Misalnya gitu. Kita mau mendengarkan apa? Suara bumi, suara angin, suara halilintar ya jangan disaingi oleh knalpot yang bikinan kita. Nanti korbannya lebih banyak. Misalnya begitu. Oke, Pak Tanto, terima kasih bincang-bincang pada minggu malam ini ya. Itu saja guys ya. Semoga perbincangan ini menjadi perhatian kita. Salam waras.